sini. Nah, dengan kita buka kendorin seperti ini, nah karena dia ball head, dia bisa mutarnya seperti ini. Kalau untuk portretnya berarti dia posisi ya, atau seperti ini. Oke. Oh, tadi ada yang kelupaan. Sebelumnya kan kita harus masang kamera, ya. Harus masang kamera dengan cara buka dulu ini. Ini ada kuncinya, penguncinya. Nah, dibuka, diangkat. Ya, diangkat baru. Nah, ini kepalanya. Baru nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompeten, bertemu lagi dengan saya Agustin Sabtono Haji di materi multimedia, dan kita akan membahas tentang fotografi. Dan kali ini, banyak ya alatnya ya. Nah, kita akan membahas tentang ini, penyangga kamera. Ada tripod, ada monopod. Nah, yang mana aja? Gimana cara memakainya, kita akan bahas sekarang. Sobat kompeten, mungkin sobat kompeten ada atau punya atau memiliki penyangga kamera. Ada tripod, mungkin ada monopod. Ya. Tapi tahu gak sobat kompeten, tiap tripod atau tiap penyangga kamera itu dia memiliki karakteristik masing-masing dan kegunaannya masing-masing. Yang pertama ada bobot. Itu yang harus diketahuin sama sobat kompeten. Bobot. Di tiap tripod biasanya di deskripsinya atau biasanya dicantumkan di kardus kemasannya. Bobotnya berapa? Bobotnya itu, yang dimaksud dengan bobot ini bukan bobot dari berat si kamera, bukan bobot dari si tripod ini atau penyangga kameranya, tetapi dia adalah bobot berapa kuat dia menahan beban dari si alatnya, si kameranya. Oke. Misal untuk tripod yang seperti ini, simple, kecil, mungil, ringkas, buat dibawa-bawa sangat ringan lah. Nah, biasanya kalau tripod yang seperti ini bobotnya tidak terlalu berat. Dia mampu menahan atau mampu menopang kamera atau bobot dari alat yang disangganya ini sekitar hampir 1 kg. Nah, lalu ada monopod. Berbeda dengan yang tripod-tripod yang ini. Mungkin yang besar ini bisa mencapai 5 kg atau mungkin sampai 10 kg. Nah, ini mungkin sekitar 5 kg. Nah, ini mungkin sekitar 3 kg. Nah, ini akan bisa kita ketahui dari deskripsi saat kita membeli alatnya atau di kardus kemasannya, ya. Tiap penyangga dia punya karakteristik masing-masing. Dia punya cara penggunaannya masing-masing. Kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, kita bahas tentang ini. Ini kakinya cuma satu. Ini yang disebut dengan monopod. Kenapa monopod? Karena kakinya hanya satu atau mono. Yang pertama, untuk menggunakannya kita harus, ada beberapa monopod yang ada kaki seperti ini.
3 seperti ini, ada yang tidak. Ya. Yang pertama kita bahas yang ada kakinya. Nah, gimana cara buka kakinya? Ini ada tombolnya 2 sepasang, dia harus diturunin berbarengan, tidak satu-satu. Ya. Jadi berbarengan, turunin ke bawah, lalu dibuka sampai bunyi ceklik. Nah, kita lakukan hal yang sama di sini. Hingga ke 3 kakinya. Ya. Kalau sudah, ini kan bisa jadi berdiri. Tadi kan udah ngebahas tentang kakinya nih, cara ngebukanya. Nah, berikutnya gimana caranya kita meninggikan atau naikin monopodnya. Nah, kalau yang monopod ini dengan cara buka kuncian ini dulu, lalu seperti ini. Tapi ingat, jangan lupa dikunci kembali. Biar kenapa? Biar nggak geser. Nggak lucu dong kalau misalkan kita lagi motret, ternyata kuncinya lupa kunciannya lupa kencengin lagi. Nanti dia akan turun naik. Nah, kebayang kalau misalkan ada kamera di atasnya, dia akan jatuh. Kamera kita akan rusak. Ya, jadi jangan lupa dikunci lagi. Habis dibuka, diturunin, kunci lagi. Nah, buka, kunci, buka, naikin tinggi. Nah, ini maksimal bisa sampai sekitar hampir 2 meter kayaknya sih, atau 1,5 nih, ya. Nah, di sini kakinya ini bisa dibuka, ya. Bisa dibuka. Jadi kalau misalkan sobat kompeten lebih nyaman menggunakan kaki atau tidak, tergantung sobat kompeten. Kalau saya sih lebih nyaman ada kakinya, jadi bisa agak ditinggal. Kalau ini kan enggak. Kalau tanpa kakinya, nah seperti ini, dia akan dipegang terus. Seperti ini, ya. Dia konsekuensinya harus dipegang hingga akhir. Kita kembalikan lagi ya. Balik lagi, jangan lupa dikencengin lagi. Nah, ini kan udah nih. Udah kenceng. Kita anggap udah kenceng ya. Lalu kita mau menggerakkan kameranya gimana? Nah, kalau ini kan wah udah kenceng nih, nggak bisa dinaikin, turunin, tengok kanan, tengok kiri. Nah, dalam dunia fotografi atau videografi ada namanya, kalau nengok ke atas, nengok ke bawah, namanya tilt, ya, atau tilting, tilt up or tilt down. Nah, kalau monopod ini dengan memutar kuncian ini dulu, dikendorin dulu, baru dia bisa tilt up, tilt down, atau donga atau nunduk, ya. Nah, kalau udah jangan lupa dikencengin lagi. Nah, kalau udah dikencengin, dia tidak akan bisa naik turun lagi. Oh, tadi ada yang kelupaan. Sebelumnya kan kita harus masang kamera, ya. Harus masang kamera dengan cara buka dulu ini ada kuncinya, penguncinya. Nah, dibuka, diangkat. Ya, diangkat baru. Nah, ini kepalanya. Baru nanti dimasukin kamera di sini. Contohnya ini misalkan saya pakai kamera yang bisa masuk ke kantong, bisa buat menghubungin ayang embeb juga. Nah, ya, kita pasang di sini.
sini kita putar. Hingga menurut sobat kompeten itu kencang. Nah, seperti ini ya. Kalau udah, pasangnya taruh ke depan dulu. Ke depan dulu. Lalu ini buka kunciannya. Turunin ke bawah, baru dikunci. Nah, dia akan stay seperti ini. Ini cara masangnya. Oke, tadi udah kamera tilting dengan tombol ini ya. Kita akan kendorin, lalu tilting, tilt up, tilt down. Kamera dongak ke atas, kamera nunduk ke bawah. Oke. Berikutnya kita akan coba kamera pan atau kamera nengok ke kanan dan ke kiri. Untuk di monopod, di sini kunciannya. Ya. Kita buka kunciannya, baru nah dia akan mutar kayak gini. Bisa sampai 360 derajat. Ya, karena kalau misalkan ininya kunciannya nggak dibuka, yang ada justru kepala tripodnya yang akan copot. Nah, nanti akan kita bahas ya. Karena kita bahas yang kamera pan, buka kuncian untuk rotasi. Pen kanan, pen kiri. Lalu jangan lupa dikunci kembali kalau udah selesai. Oke. Nah, berikutnya, saya bosen nih motretnya landscape mulu. Sekali-kali cobalah portrait atau posisi berdiri. Kalau landscape kan posisi tidur kan seperti ini. Ya, gimana caranya? Apa tripod jadi giniin? Oh, enggak lah. Ya, caranya tombolnya ada di sini. Ya, menunya di sini. Kita kendorin, baru posisinya gini. Ya. Oke. Kalau udah gini, kencengin lagi, jangan lupa. Oke. Soalnya kalau misalkan dikunci, dia nggak akan bisa. Nah, vertikal horizontalnya nggak bisa. Nah, sobat kompeten, tadi kan udah sempat dibilang hati-hati ininya bisa copot. Nah, ini yang saya bilang tadi bisa dicopot. Nah, diputar-putar. Nah, kepalanya bisa copot kan? Selain monopod, kita ada namanya tiang lampu. Ya. Tiang lampu. Nah, ini juga tripod juga, tapi peruntukannya untuk lampu. Ini bisa juga digunakan untuk kamera. Kalau misalkan langsung ke kamera, dia akan stay posisinya. Dia nggak akan bisa pan left, pan right, tilt up, tilt down. Ya. Nah, gimana caranya biar bisa? Nah, tadi pakai palanya monopod tadi. Nah, ini masukkan ke sini. Diputar. Nah, kalau kayak gini, udah bisa nih kita gunakan. Tuh. Bisa juga di pen left, pen right, bisa tuh. Ya. Lalu untuk naikin dan
turunin tiang lampu. Nah, dia sistem diputar seperti ini, layaknya baut. Nah, diputar, dikendorin, naik turun, ya. Nah, ini bisa nih kalau misalkan kita mau ngambil gambar dengan teknik pengambilan gambarnya PET. Tuh. Ya. Oke, itu tadi monopod. Lalu berikutnya ada tripod. Kita copot dulu ya, sobat kompeten ya. Berikutnya ada tripod yang seperti ini. Nah, ini tripod untuk bobotnya yang sekitar 10 kiloan. Jadi bukan bobot si tripodnya yang 10 kilo, tapi dia mampu menopang kamera dengan bobot hingga 10 kilo, bahkan lebih. Ya. Pertama, kita buka kepala tripodnya ya. Karena kita mau masang kameranya, anggap ini kameranya ya. Gimana cara bukanya? Dia tombolnya adanya di sini. Nah, kalau belum dikunci, dia nggak bisa copot kepalanya. Kita kendorin dulu dengan cara diturunin seperti ini ya. Kita turunin. Nah, ini baru bisa maju mundur, tapi dia tidak bisa copot. Kenapa? Karena masih terkunci oleh ada tombol di sini. Nah, gimana caranya biar dia lepas kunciannya? Ini ada tombolnya lagi, pencet. Nah, kelihatan kan? Tuh. Kita mundurin. Nah, baru bisa lepas. Baru kita pasang kameranya ke kepala tripodnya. Nah, seperti ini nanti ya, sobat kompeten. Ya udah, kita masukin. Oh, belum kencang ternyata. Nah, kalau udah sampai bunyi ceklik. Nah, jangan lupa balik lagi, dikencengin lagi ininya, kencenginnya ke atas. Nah, dia akan stabil. Nah, tadi kan udah tuh kepasang nih kameranya nih ya. Lalu kita mau kameranya tuh biar bisa nengok kanan kiri, yang dibilang tadi pan left, pan right. Nah, kunciannya ada di sini ya. Kita buka dulu kunciannya. Kalau belum dikunci kan nggak bisa nih kanan kiri. Kalau udah dibuka kunciannya, baru pan left, pan right. Bisa. Oke. Kalau udah pan left, pan right, ini kita kunci lagi ya. Lalu tilt up, tilt down atau tilting. Tombolnya yang di sini. Ya. Ini kita bukanya. Nah, ini kadang-kadang suka keliru nih, ke atas atau ke bawah ya. Ternyata ke bawah ya, sobat kompeten ya. Kita buka. Nah, dia baru bisa tilt up, tilt down. Nah, di sini juga ada kunciannya nih. Berikutnya kita akan coba kalau yang tripod kayak gini, gimana cara naikin dan turunin kakinya ya. Nah, kunciannya ada di sini. Buka kunciannya. Di sini juga ada. Di
Sini juga, di belakang juga ada. Ya. Kalau udah, baru diturunin. Nah, ini bisa sampai segini. Jangan lupa dikencengin lagi. Ya, sobat kompeten ya. Nah, bisa sampai setinggi ini. Oke. Ini untuk tripod yang seperti ini. Kita turunin lagi ya. Ini untuk tripod yang seperti ini. Sekarang kita coba ke tripod yang satu lagi. Mungkin kalau tripod yang satu lagi caranya sedikit berbeda. Ini tripod yang namanya, saya sebutnya sih ball head. Kenapa? Karena dia di atasnya itu berupa bola kepalanya. Jadi dia bisa rotasi kayak gini. Ya, untuk yang ball head, untuk melepas kepalanya, itu tombolnya ada di sini. Ya, kita buka dulu kunciannya. Nah, dia akan bisa kecabut kepalanya, tapi masih belum sempurna ya, karena ada tombol satu lagi, pengunci satu lagi. Dia baru bisa kebukanya kalau dipencet, pencet baru. Nah, ini kunciannya. Kenapa? Karena untuk menjaga lebih aman, agar lebih aman kamera kita. Ya. Oke, kita coba ya. Kita coba pasang sekarang. Ya. Nah, kalau yang seri ball head ini, dia ngencenginnya alangkah lebih baiknya pakai obeng atau kunci L yang berapa nih? Ada ukurannya. Ya. Karena kalau hanya menggunakan jari, dia tidak akan maksimal kunciannya. Apalagi kalau misalkan pakai kuku kayak gini, sebenarnya kurang maksimal. Saran saya untuk ngencenginnya, karena ini menggunakan baut, ya, ada buat obengnya, disarankan menggunakan obeng. Lalu kita pasang. Nah, jangan lupa dikencengin. Berikutnya kita mau putar atau pen left atau pen right. Tombolnya adanya yang ini. Ya, kita kendorin dulu, baru dia akan rotasi. Nah, pen left, pen right. Lalu untuk tilt up, tilt down seperti apa? Nah, dia untuk tilt up, tilt down bisa sekaligus rotasi kamera, itu tombolnya ada di sini. Nah, dengan kita buka kendorin seperti ini, nah, karena dia ball head, dia bisa mutarnya seperti ini. Kalau untuk portretnya, berarti dia posisi, ya, atau seperti ini. Oke. Nah, untuk tripod yang jenis ini ada keunggulannya, dia bisa kameranya itu pindah di bawah. Gimana caranya? Dengan cara ini dibuka. Ya, kita naikin dulu. Ini dibuka. Copot. Lalu ini kita kendorin, copot. Ya, ini kita buka, copot. Kayak ayam lagi. Nah, ini kita pindahin ke bawah. Ya, pasang lagi, ini kunciannya di atas. Nah,
kenapa? Karena ini kuncian biar nggak jatuh. Copot. Ya. Jangan lupa dikunci lagi. Nah, terus kok motornya kayak gini? Nggak bisa. Kita buat rotasi. Yang ini tadi, ya kita rotasi. Nah, kita bisa pindahin motretnya. Tuh, misalkan sih, tapi ribet nih. Nah, ada keunggulan satu lagi dia. Ini kita buka, kan ribet nih. Kita buka kunciannya ya. Ntar kunciannya dibuka. Nah, ini bisa sampai ke sini. Misal kita lagi di alam, kita mau motret makro, ya. Ini kita topang di salah satu batu misalkan. Nah, bisa kita moto sekarang. Nah, motretnya seperti ini. Atau mungkin kalau kita mau video produk dengan teknik kameranya tracking dengan cara ini dikendorin awalnya segini, lalu mendekat ke arah objek, kameranya turun ke bawah bisa, atau track out dari mendekat ke arah menjauh kamera objeknya. Nah, seperti ini ya. Nah, berikutnya kita pasang lagi ya, kita kembaliin ya. Ini kan udah nih. Kita pasang lagi kameranya dengan posisi normal. Oke, kita pasang dengan posisi normalnya. Tapi kita mau naikin atau ninggiin kameranya nih, tripodnya nih masih kurang tinggi ah. Nah, kalau yang tripod ini, seri ini, dia teknik ninggiinnya itu dengan sistem ulir. Nah, ini udah ada instruksinya nih, ke kanan atau ke kiri nih buat ngebukanya nih ya. Ternyata ke ini ya, dibuka. Ingat, bukanya jangan terlalu banyak, karena kalau misalkan terlalu banyak dia bisa jadi akan copot kakinya. Tuh ya, kayak gini ya. Kita pasang lagi. Oke. Oh. Tadi ya, karena sisanya belum ditinggiin. Begini. Sudah? Sobat kompeten, ini kan kalau di dalam ruangan ya, kita butuh tripod dengan kaki yang tidak slip, karena ubin biasanya kan licin. Nah, gimana caranya misal kita motretnya di outdoor, di tanah gitu ya. Nah, di sini sobat kompeten bisa, saya giniin dulu ya. Di seri ini ujung kakinya bisa dibuka. Ini kalau untuk yang untuk permukaannya licin seperti ubin. Ini kita buka.
sistem ulir lagi, layaknya baut. Ya, lalu di sini ada kaki penggantinya yang tajam seperti ini. Nah, biasanya kalau yang kaki seperti ini untuk permukaan tanah. Ya, sobat kompeten ya. Untuk permukaan tanah, sehingga dia lebih fungsinya untuk menancap ke tanah, biar tripod kita tidak bergeser. Nah, ini kaki yang seperti ini biasanya untuk permukaan tanah, sehingga dia akan menancap dan lebih biar nggak lari lah istilahnya, kakinya nancap ke dalam, lebih stabil. Nah, tapi kita saat ini lebih butuhnya bukan yang ini, bukan yang seri kaki seperti ini. Kita ganti lagi ya, karena kita di ubin, kita butuhnya yang karet biar nggak licin. Kita pasang lagi. Nah, itulah tadi materi pengenalan tentang penyangga. Wah, ini kok agak kendor ya, berarti ini ada yang salah nih, ada yang belum dikencengin. Hati-hati, ini kesalahan seperti ini mungkin akan ditemuin sama sobat kompeten, jadi nggak usah panik, kemungkinan kita lupa ngendorin, tapi usahakan kita hindarin ya, soalnya kalau misalkan di sini ada kamera, dia jatuhnya akan lebih parah. Nah, itulah materi pengenalan tentang kaki penyangga kamera. Ada monopod, ada tripod, ada tiang lampu. Tergantung nanti sobat kompeten lebih memilih yang mana untuk penyangga kameranya. Silahkan disesuaikan dengan budget, kebutuhan, dan fungsinya. Untuk kamera yang mana? Jangan lupa perkirakan bobot si kamera. Nggak lucu aja, tripodnya kecil kayak gini, dia hanya mampu menopang sekitar 1 kilo, dipasangin kamera yang bobotnya 3 kilo, bahkan bisa jadi kamera DV-cam yang besar yang bobotnya lebih dari 10 kilo. Nah, ini akan mengakibatkan atau kameranya itu bisa, atau tripodnya itu bisa rusak. Biasanya kalau bahan yang seperti ini kan aluminium atau plastik, dia patah ya. Tapi kalau misalkan kamera sobat kompeten sekitar 3 kilo, ya nggak usah juga beli yang ukuran yang gede seperti ini juga, karena bawanya ribet, berat. Tapi balik lagi, ingat, sesuai kebutuhan, sesuai fungsi, sesuai budget. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bila ada pertanyaan atau permintaan materi, silahkan sobat kompeten menuliskan di kolom komentar ya. Akhir kata, saya Agustin Sabtono Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.